Selamat datang di SMA Negeri 18 Bandung, sekolah penggerak, sekolah yang mengimplementasikan pembelajaran terdiferensiasi dan sekolah yang melaksanakan pendidikan inklusif. Menurut Permen nomor 70 tahun 2009 pasal 1 menyatakan bahwa pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Tujuan dari pendidikan inklusif yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik dengan menggunakan kurikulum yang sama. Pada setiap peserta didik dapat mengembangkan bakat yang dimilikinya. Potensi khusus ini merupakan kesempatan dengan baik untuk pengembangan kreativitas peserta didik. Sementara pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh seorang guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Oleh karena itu, SMA Negeri 18 Bandung sebagai satu sekolah yang mempunyai siswa ABK menciptakan pendidikan inklusif sebagai satu bagian dari pembelajaran diferensiasi. Hari ini adalah mengenai ritmik. Ritmik itu adalah bagian dari pembelajaran bagaimana membaca dan menulis notasi bawah. Saya mulai dari yang besar. Ini berapa tuh? Dalam konteks Kisahnya ini berbeda justru. Sepertinya anak ini belajar secara auditorial. Dia tiba-tiba maju ke depan, menghampiri keyboard, kemudian memainkan lagu. Setelah itu, ya kalau saya sih saya memberikan dia kesempatan untuk main. Saya biarkan dulu. Saya menghentikan penjelasan saya, teman-temannya juga diam, semua penasaran, mungkin pengen lihat, pengen tahu apa yang sedang dia lakukan. Kemudian setelah itu dia tampilkan sesuatu, terus diulang, terus coba dengan lagu yang lain, terus kemudian setelah itu udah dia pindah lagi ke alat musik yang lain. Kemudian dia pindah lagi ke alat musik yang lain. Itu beberapa kali yang saya temukan dan lakukan. Didampingi oleh helpernya untuk bisa mengarahkan dia supaya bisa berfokus. Saya sangat yakin dia bisa menunjukkan keistimewaannya dengan lebih luar biasa. 1, 2, 3. Ya, sebagai guru BK di sini dalam penanganan siswa berkebutuhan khusus, khususnya di sini untuk Ihsan, yaitu membantu Ihsan untuk mampu beradaptasi belajar di sekolah biasa, terutama di sini adalah SMA Negeri 18 Bandung. Nah, untuk penanganan Ihsan sendiri, guru BK tidak bisa sendiri, namun di sini perlu berkolaborasi baik dengan pihak di lingkungan sekolah maupun juga lingkungan ahli yang berada di luar sekolah. Nah, untuk lingkungan di luar sekolah, kami bekerja sama dengan Resource Center SRY Cicendo Bandung. Kemudian kami mendapatkan rekomendasi juga untuk berkonsultasi dengan ahli lain yaitu psikolog, di mana kami berkonsultasi berkaitan dengan perkembangan Ihsan, karakteristik Ihsan, sehingga kami di sekolah bisa merancang strategi agar Ihsan mampu belajar sesuai dengan karakteristiknya, bisa memahami keadaan dan lingkungannya ketika belajar di sekolah. Yang kedua apa? Nah, sedangkan untuk di dalam lingkungan SMA Negeri 18 sendiri, kami guru BK berkolaborasi baik dengan
manajemen sekolah, kemudian guru-guru, termasuk juga dengan karyawan-karyawan lain, termasuk juga dengan yang berada di kantin atau pedagang kantin. Sekolah mengarahkan guru BK untuk memantau setiap kegiatan yang terjadi kepada Ihsan itu sendiri. Nah, dari hasil pemantauan atau observasi tersebut, guru BK kemudian berkonsultasi dengan psikolog untuk mendapatkan rekomendasi-rekomendasi bagaimana penanganan yang tepat untuk Ihsan itu sendiri. Nah, dari hasil rekomendasi psikolog tersebut, guru BK sampaikan kepada pihak sekolah, termasuk juga guru-guru, agar nanti ke depannya bisa menangani Ihsan dengan tepat ketika Ihsan mengikuti pembelajaran ataupun kegiatan di sekolah. Seperti itu. Dan ditanyakan masalah latar belakangnya, tentang keluarganya, tentang pendidikannya juga. Ternyata memang Ihsan itu mempunyai motivasi tinggi untuk sekolah, sehingga orang tuanya ingin menyekolahkan Ihsan ke sekolah umum. Dan saya referensi sekolah mana yang bisa terima, ternyata SMA 18 di sini memungkinkan dan akhirnya terima. Hanya kendalanya mungkin gini, dari menurut keterangan orang tua itu, Ihsan itu butuh pendamping khusus, sehingga kalau ke sekolah pun perlu diantar atau mungkin dijemput pulangnya. Dan di sekolah pun Ihsan memang harus selalu didampingi oleh guru yang paham lah gitu, untuk mengarahkan pembelajaran. Karena dari keluhan guru sendiri, ternyata Ihsan tidak fokus untuk mata-mata pelajaran tertentu, kecuali mungkin seperti tadi yang sudah diungkapkan oleh Pak Asep sebagai BK-nya, untuk mata pelajaran seni musik dia sangat interest. Kami mengajak semua guru untuk mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi. Yang kedua, mari menjadi pendidik yang memahami karakteristik peserta didik yang berkebutuhan khusus. 3. Peran helper sangat dibutuhkan dalam sekolah yang melaksanakan pendidikan inklusif. Oleh karena itu, peran masyarakat ataupun pemerintah sangat kami butuhkan dalam rangka menghadirkan helper sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Merasa bersyukur ya, merasa senang-senang aja gitu sekolah sama Ihsan. Soalnya dengan kehadiran Ihsan di kelas gitu, kami bisa menjaga kesabaran, terus bisa lebih bersyukur. Tapi kadang juga merasa kesal gitu kalau misalnya Ihsan suka susah diatur, terus misalnya sudah mengganggu pembelajaran, mungkin jalan-jalan di kelas kan itu sangat mengganggu pembelajaran. Gitu aja sih paling.